Salah satu kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah serabi. Serabi terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan kelapa. Ciri khas pengolahan kudapan ini biasanya dimasak di atas tungku dan menggunakan cetakan dari tanah liat. Meski tergolong makanan tradisional, tak sulit untuk menemukannya. Salah satunya ada di Jalan Karawitan, Kota Bandung. Sejak pagi, kepulan asap mulai terlihat. Serabi di sini diolah dadakan sehingga masih hangat saat disajikan. Beragam pilihan rasa ditawarkan, mulai dari serabi polos, serabi kinca, serabi dicampur oncom, serta serabi telur yang juga banyak digemari. Dari sekian banyak menu serabi yang kemudian saya pilih, yang menjadi favorit saya tetap ini ya, serabi telur. Karena dia meskipun ringan, tapi dia ada proteinnya, ada telurnya, jadi semakin sehat gitu kan ya. Biasanya makan serabi juga macam-macam nih. Kalau di Bandung mungkin polosan saja, serabi ya serabi aja. Tapi di berbagai daerah lain, di kampung halaman saya misalnya di Kuningan, biasanya makan serabi ditemani sama gorengan. Kita coba nikmati ya serabi telur ini, yuk. Selamat makan. Empuk. Di tengah gempuran kuliner modern, serabi tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Cukup enak gitu. Ya makanya sering langganan itu jadi sering beli. Oke. Dalam sehari bisa beli berapa Pak kalau beli? Nggak tentu ya, kadang-kadang kalau lagi ada bosnya lagi ada beli, kadang ya 10, kadang 15 gitu. Aneka serabi ini dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp3.000. Saat ini penjualan serabi dikelola oleh generasi kedua yang tetap mempertahankan cita rasa asli warisan keluarga, termasuk pengolahannya yang masih menggunakan kayu bakar. Pak Tatang, ini kan kalau misalkan saya lihat di Bandung banyak sekali jualan serabi, tapi bahan bakarnya udah pakai gas. Kenapa nih Bapak masih mempertahankan pakai kayu bakar nih Pak? Ya, kalau saya dari apa namanya resep orang tua gitu kan, ikutin dari orang tua dari pertama udah pakai kayu bakar ya. Terus tanggapan dari banyak konsumen juga katanya ada ciri khas ya, ciri khas dari aroma sama daya tariknya itu. Oke. Seiring perkembangan zaman, pilihan rasa serabi semakin beragam. Salah satu kedai serabi di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat ini, misalnya, menjual lebih dari 20 topping serabi. Ada serabi yang memiliki topping smoked beef dan keju, kemudian serabi telur dan oncom yang bercita rasa pedas, serta ada juga serabi dengan topping biskuit coklat yang berpadu dengan es krim. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp13.000. Yang jelas tadi rasanya empuk banget dari serabinya, dan saya benar-benar nggak nyangka bahwa misalkan serabi yang punya bahan dasar tepung beras ini ternyata bisa dipadu-padankan dengan yang manis. Saya pilih coklat keju bercampur dengan fla yang terbuat dari telur, kemudian bercampur dengan butter, dan ada susu kental manisnya. Dia manis semua tapi nggak bikin giung. Kita coba lagi ya. Wah, ini dia. Kita makan. Bisa Anda coba. Keunikan dari setiap rasa menjadi salah satu daya tarik menikmati serabi. Nah, rasanya unik banget ya, meskipun ini udah ada varian-varian baru gitu. Ini rasa-rasa yang sekarang gitu ya, ada smoked beef sama keju, tapi tetap cita rasa dari surabinya itu sendiri itu tetap ada gitu. Rasa lembut dari surabinya itu sendiri juga masih enak gitu. Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, serabi dikenal sejak abad keempat. Jejaknya kembali tercatat pada prasasti pada 928 Masehi sebagai bagian dari akulturasi budaya Hindu. Nah, basic dari si surabi ini kan memang plain pada dasarnya. Ada rasalah sedikit dari asinnya, gurihnya dari santannya. Nah, ini tentu saja membuka peluang untuk inovasi rasa. Karena juga palate taste dari masyarakat penikmat surabi ini kan seleranya juga macam-macam. Jadi pada perkembangan kan awal oncom, kinca, karena memang gula aren kan ada di mana-mana di suku Sunda. Demikian juga oncom. Kemudian bertambah lagi dengan
peningkatan gizi, kesejahteraan masyarakat lebih baik, dikasih telur gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi, ditambah lagi dengan selera kekinian, mulai ada dengan berbagai selai. Perjalanan Serabi dari tungku tradisional hingga etalase kuliner kekinian menunjukkan bahwa warisan kuliner lokal dapat terus hidup mengikuti zaman. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.